Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada kesempatan ini, Pak Guru kembali akan melanjutkan materi di KD 3.3 tentang operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan, bilangan cacah, maupun bilangan desimal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan operasi hitung campuran bilangan pecahan dengan desimal. Nah, anak-anak, terlebih dahulu sebelum Pak Guru menjelaskan bagaimana cara melakukan operasi hitung, penjumlahan ataupun pengurangan pecahan dengan desimal, di sini Pak Guru akan menjelaskan dulu cara mengubah bentuk pecahan desimal itu menjadi pecahan ataupun sebaliknya pecahan menjadi desimal. Karena nanti itu akan kita gunakan pada saat kita melakukan operasi hitung. Dan anak-anak, di sini juga Pak Guru cuma menjelaskan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkaliannya sendiri, anak-anak nanti tinggal pelajari sendiri karena sebenarnya konsepnya sama saja. Untuk kenapa Pak Guru pilih penjumlahan dan pengurangan? Karena untuk penjumlahan dan pengurangan itu caranya lebih panjang dibandingkan perkalian dan pembagian. Oke, anak-anak, sekarang di sini Pak Guru punya contoh soal 2/5. 2/5 ini kita akan ubah menjadi bentuk pecahan. 2/5 ini kita akan ubah menjadi bentuk desimal. Caranya yaitu kita bagi pembilang dengan penyebut. Karena sebenarnya 2/5 itu sama saja kalau kita katakan 2 dibagi 5. Nah, di sini Pak Guru sudah tulis 2 dibagi 5. Nah, untuk pembagian seperti ini, karena yang dibagi itu lebih kecil dengan yang membagi, maka kita harus membutuhkan tambahan 0 supaya bisa. Kita berikan tambahan 0 di sini. Nah, kalau kita berikan 0 di sini, maka di atas juga kita berikan 0. Seperti ini anak-anak. Jadi kita berikan 0, jadi nanti hasilnya 0, sekian-sekian. Nah, kalau seperti ini, sudah seperti ini sudah bisa dikerjakan. Jadi kita tinggal mencari perkalian 5 yang menghasilkan 20 atau dekat 20 atau mendekati 20. 5 kali 4 ya. Jadi 4-nya kita tulis di sini, 4 kali 5 hasilnya kita tulis di sini 20. Kemudian tinggal kita kurangi. 20 kurang 20 hasilnya 0. Ini kalau sudah 0 di sini berarti jawabannya sudah dapat 0,4. Jadi kita bisa tulis 0,4 di sini anak-anak. Jadi 2/5 itu bentuk desimalnya adalah 0,4. Nah, jadi seperti itulah cara melakukan atau mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Kita tinggal membagi pembilang dengan penyebutnya. Sekarang bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan? Kebalikan dari yang tadi. Nah, untuk mengubah desimal ini menjadi pecahan itu sebenarnya lebih gampang anak-anak. Kita tinggal lihat atau hitung jumlah angka di belakang koma. Ketika jumlah angka di belakang koma itu 1, maka dia per 10. Kemudian jika dua angka di belakang koma berarti dia per 100. Jika 3 angka di belakang koma berarti per 1000 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Kita tinggal lihat tadi. Di sini 0,4 kita akan ubah menjadi pecahan. Nah, jadi karena kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma, maka otomatis dia per 10. Nah, untuk pembilangnya kita tinggal ambil angka yang ada di sini. Ini 0 dan 4 ya, ada angka 0 dan angka 4. Sebenarnya kita ambil semua, tapi karena 0 tidak ada nilainya, maka kita ambil 4-nya saja. Jadinya 4 per 10. Begitupun dengan contoh yang kedua, 1,25. Di sini 1,25 dua angka di belakang koma. Jadi ada dua angka di belakang koma, maka dia per 100. Kita bisa tulis seperti ini, per 100. Nah, untuk angka-angka yang ada di sini kita ambil semua 125. Jadi 1,25 itu bentuk pecahannya 125 per 100. Nah, nanti ini kalau mau disederhanakan bisa juga. Selanjutnya yang terakhir 0,003. Ada 3 angka di belakang koma anak-anak. Artinya dia per 1000. Kita tinggal tulis di sini per 1000. Kemudian angka yang ada di sini kita ambil semua, tapi karena 0 yang ada di depan ini tidak ada nilainya, maka kita tinggal ambil angka 3-nya saja.
jadinya 3/1000. Nah, seperti itu cara melakukan atau mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, materi pokoknya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan desimal. Di sini Pak Guru berikan catatan. Yang pertama, jika ingin melakukan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan dengan bilangan desimal, tentunya kita harus menyamakan bentuk bilangannya dulu. Makanya tadi Pak Guru di awal menjelaskan bagaimana cara mengubah bentuk pecahan itu. Sesuaikan dengan jawaban yang diminta, karena nanti akan soalnya nanti akan berbeda-beda. Misalnya di soalnya ada pilihan ganda. Jika nanti soalnya di pilihan gandanya itu jawabannya yang diminta desimal, maka otomatis semua bilangan di situ kita ubah jadi desimal. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti lihat di contoh soal. Kemudian setelah bentuknya sama, barulah kita kerjakan operasi hitungnya anak-anak. Nah, kita langsung ke contoh soal ya anak-anak. Di sini ada soal 1/5 ditambah 0,3. Nah, di sini Pak Guru akan karena tadi Pak Guru menyampaikan bahwa untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus samakan dulu bentuk pecahannya atau bentuk bilangannya. Apakah nanti kita sama 0,3-nya kita ubah jadi pecahan, atau pecahannya ini 1/5-nya ini kita ubah jadi desimal. Barulah kita lakukan operasi hitungnya. Nah, untuk menentukan apakah dijadikan desimal atau pecahan, itu tergantung nanti dari soalnya. Kalau di pilihannya jawabannya desimal, maka semuanya kita jadikan desimal. Sedangkan jika soalnya di jawabannya itu adalah pecahan, maka yang desimal ini kita ubah jadi pecahan. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan dua-duanya caranya. Di sini Pak Guru akan mengubah dulu desimal ini menjadi pecahan. Jadi 0,3 ini Pak Guru akan ubah dulu menjadi pecahan. Tadi kalau satu angka di belakang koma berarti dia per 10 seperti ini anak-anak. Kemudian angkanya kita ambil 3. Jadi 0,3 itu adalah 3/10 bentuk pecahannya. Kita tinggal tulis seperti ini, 1/5 ditambah 3/10. Kemudian kita tinggal kerjakan seperti melakukan penjumlahan pecahan yang sudah Pak Guru jelaskan di video sebelumnya. Yaitu tinggal kita tentukan penyebutnya 5 dan 10. Nah, kita samakan penyebutnya 5 dan 10. 5 dan 10 itu KPK-nya 10 ya. Jadi kita ambil penyebut 10. Nah, tinggal kita bagi. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita tulis di sini. Kemudian tanda tambahnya kita pindahkan di sini, tambah. Kemudian selanjutnya 10 dibagi 10 itu sama dengan 1 dikali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian per 10-nya tetap ya, penyebutnya tetap 10. Nah, karena ini pecahan ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita terlebih dahulu sederhanakan. 5 dan 10 masing-masing dibagi 5 ya. Ini kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. Jadinya 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Kemudian 10 bagi 5 itu sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2 anak-anak. Oke, jadi seperti itu. Ini kalau misalnya jawabannya meminta pecahan. Nah, sekarang bagaimana kalau jawabannya dalam bentuk desimal? Oke, di sini Pak Guru akan jelaskan. Di contoh soal yang sama, tapi 1/5-nya kita ubah jadi desimal. Kalau tadi cara pertama desimalnya kita ubah jadi pecahan. Sekarang 1/5-nya kita ubah dulu menjadi desimal. Caranya tetap sama seperti tadi, 1 dibagi 5. Sini Pak Guru tulis 1 bagi 5. Karena 1 itu tidak bisa dibagi 5, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Jadi otomatis ya 0 itu harus ditambahkannya, bukan bilangan lain. Harus tambah 0. Nah, setelah ditambah 0, di atas juga kita berikan 0, oke? Kemudian setelah sudah bisa dibagi, kita tinggal mencari perkalian 5 yang menghasilkan 10 atau mendekati 10. Tapi karena ada yang pas 10, maka kita ambil yang pas, yaitu 2. 2 dikali 5, jawabannya kita tulis di sini 10. Kemudian tinggal kita kurangi.
10 kurang 10 sama dengan 0. Nah, kalau sudah mendapatkan 0 berarti jawabannya sudah kita dapatkan. Jadi 1/5 ini desimalnya adalah 0,2 anak-anak. Kita bisa tulis bentuknya seperti ini. 0,2 tambah 0,3. Nah, tinggal kita hitung. Bisa kita hitung secara bersusun seperti ini. Pak Guru juga sudah jelaskan di video-video sebelumnya cara melakukan operasi hitung penjumlahan desimal dengan bilangan cacat ya. Nah, sekarang ini desimal dengan desimal gampang, sangat gampang, tinggal meluruskan komanya. Jadi tanda komanya kita luruskan. Ini penjumlahan, jadi kita tinggal jumlah. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian komanya lurus saja turun. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Jadi jawabannya 0,5. Jadi 0,2 tambah 0,3 sama dengan 0,5. Ini dalam bentuk desimal. Kalau yang tadi dalam bentuk pecahan. Oke, Pak Guru akan berikan satu contoh soal lagi, tapi dalam bentuk pengurangan. Di sini ada soal 1,2 dikurang 3/4 anak-anak. Nah, Pak Guru akan mencari dulu jawabannya dalam bentuk pecahan. Otomatis yang desimal ini Pak Guru akan ubah menjadi pecahan. 1,2. 2, satu angka di belakang koma berarti per 10 ya anak-anak. Kemudian kita ambil angka yang ada 1 dan 2, jadinya 12. Maka jawabannya 12/10. Maka kita bisa tulis seperti ini. 12/10 dikurang 3/4. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau sudah seperti ini, sama seperti tadi, kita tinggal samakan penyebutnya. Kita tinggal cari KPK 10 dan 4. Kita samakan penyebutnya, 10 dan 4 itu KPK-nya 20 ya. Jadi penyebutnya adalah 20. Kemudian kita tinggal bagi. 20 dibagi 10 itu hasilnya 2 dikali 12. Jadi 2 dikali 12 hasilnya 24. Kemudian tanda kurangnya kita pindahkan di sini. Selanjutnya 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. Kemudian kita kali dengan 3. 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, tinggal kita kurangi. 24 kurang 15 itu hasilnya 9. Kemudian per 20 tetap ya, tidak berubah. Penyebutnya tidak berubah. Nah, 9/20 ini sudah dalam bentuk paling sederhana karena tidak ada lagi bilangan yang bisa membaginya. Jadi ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi jawabannya adalah 9/20. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya jawabannya yang kita butuhkan adalah desimal? Nah, di sini kita coba jawabannya dalam bentuk desimal. Yang pertama, soalnya 1,2 dikurang 3/4. Nanti jawabannya 0,45 ya. Ini lupa Pak Guru hilangkan. Tidak masalah. Jadi 1,2 dikurang 3/4. Karena kita mau jawabannya desimal, maka 3/4-nya ini kita ubah dulu menjadi desimal. Caranya sama 3 dibagi 4. Karena 3 tidak bisa dibagi 4, maka kita butuhkan tambah 0 di sini. Otomatis kalau ditambahkan 0 di sini, di atas juga kita beri 0, selanjutnya kita cari perkalian 4 yang mendekati atau sama dengan 30. Kalau tidak ada yang sama, kita ambil yang mendekati, yaitu 7 kali 4. 7 kali 4 itu hasilnya 28 anak-anak. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi. 30 dikurang 28. 30 ini kan 0 kurang 8 tidak bisa ya. Jadi kita pinjam 1 jadinya 10 kurang 8 hasilnya 2. Ini tadi karena sudah dipinjam 1 jadi tinggal 2. 2 kurang 2 hasilnya 0. Tidak usah dituliskan. Jadi jawabannya di sini 2. Nah, masih ada sisanya anak-anak. Ini kita lanjutkan. 2 bisa dibagi 4 tidak bisa. Kita bisa tambahkan lagi 0 ya. Maaf di sini tulis 2 ya. Karena tidak bisa dibagi 4, kita tambahkan lagi 1 0. Tidak apa-apa, tidak masalah kita tambahkan 0 lagi, tapi di atas tidak usah ditambahkan lagi ya anak-anak. Ini sudah kita tambahkan 0, berarti sudah bisa ya, 20 sudah bisa dibagi 4. Artinya kita cari perkalian 4 yang jawabannya atau mendekati 20, yaitu 5. 5 kali 4 ternyata pas 20. Maka kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu 0,75. Nah, 0,75 inilah yang akan kita pakai atau yang akan kita gunakan untuk mengurangi 1,2 ini. Jadi kita bisa tulis seperti ini anak-anak. 1,2, nah ini salah ya.
tandanya salah. Ini harusnya di sini 1,2 dikurang 0,75. Nanti hasilnya 0,45. Bagaimana caranya mendapatkan 0,45? Di sini Pak Guru coba akan jelaskan ya. Kita lakukan pengurangan bersusun seperti ini anak-anak. Jadi komanya tetap diluruskan, kemudian satuannya dengan satuan, kemudian yang di belakangnya juga diluruskan. Nah, kita tinggal kurangi ya. Karena ini pengurangan, maka 5-nya ini tidak bisa langsung diturunkan. Kita berikan bantuan di atasnya ya. Jadi 1,2 kita berikan 0 di sini. Bantuan, karena 0 ini sebenarnya tidak ada nilainya. 0 dikurang 5. Jadi ketika anak-anak menemukan kasus seperti ini, pengurangan, kemudian di atasnya tidak ada angka, maka anak-anak bisa menambahkan 0 sebagai bantuan. 0 dikurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam 1 di sini. Ini jadinya 10, ini tinggal 1 karena sudah dibawa ke sini 1. 10 dikurang 5 sudah bisa kan anak-anak? 10 kurang 5 itu hasilnya 5. Kemudian 1 dikurang 7, ternyata tidak bisa lagi, kita ambil lagi di sini 1. Karena ini cuma 1, kita ambil 1, maka ya sisanya 0. Ini jadi 11. 11 kurang 7 itu hasilnya 4. Kemudian komanya kita turunkan. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Jadi jawabannya sama ya, 0,45. Nah, seperti itu anak-anak ya, cara melakukan penjumlahan maupun pengurangan pecahan dengan desimal. Begitupun juga nanti jika anak-anak ingin melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian, tinggal sesuaikan dengan jawaban yang dibutuhkan. Jika jawaban yang dibutuhkan adalah desimal, maka semuanya bisa diubah dulu menjadi desimal. Atau sebaliknya, jika jawabannya memintanya pecahan, maka semuanya dijadikan dulu pecahan, barulah dilakukan operasi hitungnya. Nah, sebagai kesimpulan, sama seperti tadi yang Pak Guru tadi sampaikan, bahwa untuk melakukan operasi hitung pecahan dengan desimal terlebih dahulu kita samakan dulu bentuk bilangannya dan disesuaikan dengan jawaban yang diminta. Kemudian setelah itu barulah kita kerjakan operasi hitungnya. Nah, di sini Pak Guru coba berikan contoh soal. Maksudnya tadi seperti ini anak-anak. Di sini ada 1/2 ditambah 0,4. Nah, di pilihannya ini meminta desimal. Artinya nanti 1,2 ini yang kita ubah jadi desimal. Kemudian kita tambahkan 0,4. Kemudian contoh yang lain. Nah, di sini 0,12 ditambah 1/2 hasilnya minta pecahan anak-anak. Karena di pilihannya ini tidak ada desimal, maka nanti kita mencarinya yang pecahan. Artinya yang 0,12 inilah yang kita ubah dulu jadi pecahan, baru kita tambahkan dengan 1/2. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak cara melakukan operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan pecahan dengan desimal. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan pada video ini dapat dipahami dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.